ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan surat Ad-Duha dari anak kita. Ini surat diturunkan oleh Allah SWT di Mekah ketika Rasulullah SAW menghadapi situasi yang tidak mudah. Jadi Rasulullah SAW pada awalnya sudah menerima wahyu, ketemu dengan Jibril, sudah menyampaikan, sudah dihina oleh masyarakat Mekah. Kemudian tiba-tiba terputus, tiba-tiba wahyu berhenti, tidak ada wahyu, sehingga Rasulullah jadi bulan-bulanan oleh orang Mekah. Jadi sampai istri daripada paman Rasulullah atau bibi Rasulullah, jadi bibi Rasulullah sekaligus besannya Rasulullah, namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil ini istri daripada Abu Lahab. Tapi yang terjadi ketika Rasulullah SAW terputus wahyu dari beliau sebentar, ada namanya masa terhentinya atau pendingnya turunnya wahyu, maka itu dijadikan kesempatan oleh orang-orang Quraisy untuk menghina Rasulullah, diantaranya yang dilakukan oleh Abu Lahab dan juga istrinya. Jadi sampai istri daripada Abu Lahab ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, apakah engkau sudah ditinggalkan oleh setanmu? Jadi karena mereka nggak beriman kepada malaikat, nggak beriman kepada Jibril, nggak beriman juga kepada Allah, apalagi kepada Rasulullah, maka mereka manggilnya Muhammad aja, karena mereka tidak menganggapnya sebagai Rasul. Apakah Tuhanmu atau apakah setanmu sudah meninggalkan wahai Muhammad? Ya, bagaimana perasaan Rasulullah gitu? Berat tentu saja. Maka Allah turunkanlah beberapa waktu kemudian surat Ad-Duha. Ketika Rasulullah dalam kondisi gundah, dalam kondisi galau, dalam kondisi sedih, maka diturunkan Wadduha, demi waktu duha. Nah, Allah bersumpah dengan waktu duha untuk menunjukkan bahwa waktu duha itu kan adalah real. Kita lihat Allah bersumpah dengannya untuk menunjukkan bahwa waktu duha ini adalah sesuatu yang real bagi kita, sesuatu yang penting bagi kita, dan itu dijadikan sebagai alat sumpah oleh Allah. Perhatikanlah wahai Muhammad, demi waktu duha yang masih selalu ada waktu duha itu. Walaili idza saja, dan juga malam apabila sudah gelap gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu. Kalau Ummu Jamil tadi mengatakan, wahai Muhammad, apakah setanmu sudah meninggalkanmu? Enggak, Allah tidak pernah meninggalkan kamu. Maka diingatkanlah oleh Allah SWT bagaimana kondisi Rasulullah SAW sebelumnya. Diingatkan bagaimana Allah katakan, alam yajidika yatiman fa'awa, bukankah dahulu engkau adalah seorang yang yatim? Kalau yatim itu berarti nggak punya penopang, dari kalangan manusia nggak punya penopang, nggak punya pencari nafkah kalau istilahnya. Kalau sekarang anak yatim kan ya anak yang boleh katakan itu runta-runta, tapi Rasulullah kan tidak. Allah katakan apa? Alam yajidika yatiman fa'awa, lahir sebagai anak yatim, tidak punya bapak, tidak punya saudara, anak satu-satunya. Ketika lahir, bapak sudah nggak kelihatan, sudah nggak. Jadi kalau kita, alhamdulillah semua kita masih lengkap, atau sebagian mungkin ada di antara saudara-saudara kita ada sudah tidak lengkap. Kalau Rasulullah SAW ketika lahir nggak pernah lihat wajah bapaknya itu seperti apa sih, nggak pernah lihat. Tapi cara Allah bagaimana? Allah berikan kepada dia pengganti daripada bapaknya. Fa'awa, Allah jaga engkau, Allah berikan kepada pelindung, diberikan kepada kakeknya. Kakeknya sebentar bersama Rasulullah, dalam usia 8 tahun kakeknya meninggal.
usia Rasul 8 tahun. Akhirnya berlanjut lagi kehatiman Rasulullah, hilang bapak, ganti dengan kakek. Habis itu masuklah jadi kehidupan bersama paman beliau. Dan ketika usia 6 tahun sebelumnya, ibu pula yang meninggal dunia. Yang kedua, wa wajadaka dhalan fahada, dan Allah mendapatkan engkau tersesat. Dahulu kau tidak tahu apa itu iman, apa itu akhirat, apa itu Al-Quran, apa itu wahyu, tidak pernah tahu. Nah, kemudian Allah katakan apa lagi? Wa wajadaka a'idan fa'arna. Dahulu engkau susah. Rasulullah tidak punya warisan daripada bapaknya kecuali adalah seorang budak namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah budak daripada bapak Rasulullah yang diwariskan kepada Rasulullah, yang kemudian dimerdekakan dan sekaligus dianggap menjadi ibu asuh bagi Rasulullah SAW. Namanya Ummu Aiman. Kalau masalah harta, Rasulullah dari kecil beliau mengembala kambing. Kadang beliau juga ikut berdagang sebagai partner niaga daripada orang-orang Quraisy, dan salah satunya adalah untuk mendiang istri beliau, yaitu Ibunda Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala. Nah, jadi ini kehidupan Rasulullah. Awalnya susah, tapi Allah katakan fa'aghna, kemudian Allah kayakan engkau. Jadi ada teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Allah sudah katakan juga di awal. Allah katakan apa? Allah tidak akan meninggalkan engkau. Apapun kondisi yang Allah berikan kepada seseorang, bukan berarti Allah akan meninggalkan dia. Ketika orang diberikan kesusahan oleh Allah SWT, seperti baginda Rasulullah SAW, dijadikan anak yatim, kemudian tidak punya harta, ilmu pun tidak punya, tidak sempat belajar. Tapi kalau Allah berkehendak, maka semuanya akan berubah. Beliau yang kondisinya lahir seperti itu, tapi dinobatkan dan diangkat oleh Allah SWT menjadi Sayyidul Alamin, menjadi penghulu seluruh alam. Malaikat pun tunduk kepada baginda Rasulullah SAW. Iblis cemburu kepada manusia, dan yang paling mereka cemburui, yang paling dicemburui oleh iblis dan syaitan itu adalah baginda Rasulullah SAW. Nah, itulah Rasulullah diangkat setinggi-tingginya oleh Allah SWT. Makanya Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikra, kami angkat sebutanmu. Tidaklah nama Allah disebut, melainkan disebut bersamanya Rasulullah SAW. Bahkan di dalam sholat kita itu kan aslinya kan adalah antara kita dengan Allah. Tapi sebelum kita mengakhiri sholat kita, apa yang kita lakukan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan itu saja. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Di dalam sholat kita, yang itu adalah hubungan antara kita dengan Allah saja, hamba dengan Tuhannya, tapi di situ disebut nama Rasulullah SAW. Jadi yang kita ambil di sini dari sisi kadang-kadang takdir Allah itu bermacam-macam. Kalau kita ingin susah dahulu, maka insya Allah, kalau artinya kita misalkan ditakdirkan susah dahulu oleh Allah dan kita positif dalam menyikapinya, maka barangkali itu adalah cara Allah untuk menjadikan kita sebagai seorang yang besar, seorang yang ditinggikan derajatnya. Dan kalau sebaliknya, kita dari awal itu sudah inginnya berbesar-besar diri, merasa sombong. Kalau orang sudah sombong, pasti belajar nggak mau, pasti merasa orang lain di bawah dia semua. Dan itu saya rasakan sendiri ketika kita kadang-kadang kecerdasan, kadang-kadang kekayaan itu menjadi laknat, ya, kadang-kadang menjadi petaka bagi seseorang. Kadang karena sudah merasa kaya, habis itu nggak berusaha lagi, ujung-ujungnya yang tadinya miskin berusaha terus berubah jadi kaya. Terus yang dia tadi sudah merasa kaya, lama-lama menikmati kekayaan, lama-lama habis. Yang di atas, yang satunya sudah kaya, malah dia kembali miskin, malah dia yang jatuh miskin. Nah, makanya itu yang kita lihat juga di dalam surat yang kita baca ini. Allah katakan Rasulullah pada awalnya begini, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Dahulunya miskin, kemudian dikayakan. Dahulunya
tersesat kemudian diberikan petunjuk. Dahulunya beliau itu tidak punya penopang hidup. Nah, akhirnya Allah berikan kepada beliau penopang hidup, dan bahkan Allah jadikan seluruh alam semesta ini menjadi penopang di dalam dakwahnya baginda Rasulullah SAW. Kalau kita hanya mengandalkan orang tua, kalau kita hanya mengandalkan saudara, tapi ketika Allah yang mengambil alih, semuanya dijadikan berkhidmat kepada orang yang dipilih oleh Allah SWT, seperti yang dijadikan kepada baginda Rasulullah SAW. Tadi malam saya cerita sama Pak Iwan, Rasulullah ini satu sisi kehidupannya saja. Taruhlah misalkan sisi ujiannya saja, satu sisi beliau itu kan dapat ujian dari berbagai macam sisi. Sebagai nabi, sebagai kepala keluarga, sebagai teman bagi para sahabatnya, sebagai musuh bagi orang-orang yang memusuhi Allah SWT. Kalau seandainya satu bagian daripada ujian yang diberikan kepada Rasulullah ini diberikan kepada kita, hancur. Tapi semua itu ditimpakan kepada baginda Rasulullah SAW secara bersamaan. Di tengah keluarga beliau diuji. Di dalam kehidupan sosial jelas beliau dari musuhnya beliau diajak perang terus. Kemudian dari sekitar beliau orang-orang munafik juga bikin masalah. Belum lagi ada perseteruan biasa yang terjadi antara orang-orang yang baik di tengah para sahabatnya. Umar kadang-kadang ada cemburu sama Abu Bakar atau saling bersaing dengan Abu Bakar dalam hal yang positif, tapi juga bikin emosi. Belum lagi masalah pribadi beliau yang kadang-kadang beliau kelaparan. Artinya setiap ujian yang diberikan kepada Rasulullah, kalaupun satu saja daripada ujian yang diberikan kepada kita, sesungguhnya kita dipastikan akan hancur. Tapi kenapa Rasulullah SAW sanggup atau bisa melewati semua ujian itu? Salah satunya adalah karena pembinaan dari awal yang diberikan oleh Allah SWT berupa perjuangan yang ditanamkan pada beliau sejak kecil. Makanya kalau prinsip hidup beliau kan wa idza faragta fansab, apabila selesai suatu urusan pindah lagi, lelah lagi dengan urusan yang berikutnya. Itu adalah prinsip hidup Rasulullah SAW. Kemudian pada ayat keempat Allah SWT mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu adalah lebih baik bagimu daripada dunia. Ini kan janjinya untuk akhirat. Nah, kalau untuk dunia bagaimana? Kalau dunia ya seperti tadi, kalau susah dahulu, berjuang dahulu, sabar dahulu, nanti ujung-ujungnya akan Allah katakan adilan fa'aluna dolan. Kalau dari awal itu kita sudah berusaha, pasti ujung-ujungnya kita akan diberikan apa yang kita mau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah pasti akan memberimu dan pasti engkau akan puas. Kalau puas itu tidak sama dengan senang. Puas itu di atas semua kesenangan. Nah, kalau puas itu kita sudah mencicipi sesuatu, habis itu nggak mau lagi. Makanya ahli surga itu ketika mereka sudah minum dengan telaga Al-Kautsar, mereka sudah tidak dahaga lagi. Terus kenapa mereka masih dikasih minum? Itu hanya untuk kesenangan saja. Untuk kesenangan saja, tapi mereka sudah tidak dahaga lagi. Tapi tetap diberikan rasa nyaman. Jadi kalau orang yang puas itu orangnya terbelalak kalau kita katakan. Kalau senang itu kan paling kita ketawa-tawa gitu. Itu sekedar senang biasa. Tapi kalau tardo sudah puas itu kita tidak bisa berkata-kata apa lagi. Saking apa yang diberikan oleh Allah SWT membuat kita tidak punya sesuatu yang untuk bisa kita ucapkan.